Oke. Orang yang fanatik adalah orang yang dia tampak sesuatu, tapi kemudian terbukti nggak nyata, tapi dia ngeyel bahwa itu harus nyata. Itu yang dalam hidup sehari disebut fanatik. Jelas ditolak, tapi kamu bilang enggak, itu cuma pura-pura aja, mungkin dia malu. Itu ngeyel namanya. Fanatik dengan pandangannya sendiri. Kamu ikut organisasi A, sudah pun jelas-jelas punya bukti ini kacau, organisasi nggak beres, tapi yo karena kamu sudah terlanjur terikat di situ, kamu anggap enggak, itu cuma sementara. Selama ini kamu ikut Golkar, Golkar adalah partai paling jos. Kemarin tawuran, oh enggak, itu sementara, itu enggak, itu padahal sudah nyata. Jadi tidak semua yang tampak itu nyata. Nah, ada lagi. Yang ketiga, lebih rumit lagi. Tidak semua yang nyata itu eksis. Oke, apa sih syaratnya nyata harus eksis? Yang pertama, dia harus konkret. Yang kedua, dia harus punya ruang, punya waktu, dan semua orang melihatnya sama. Tidak subjektif. Berarti kan, kenapa? Sifatnya publik. Eksis selalu sifatnya publik. Tidak ada eksis bagi diriku sendiri, itu berarti tidak eksis. Jadi tidak semua yang nyata itu eksis. Kamu sedang sumpek, sumpekmu ini kan nyata, tapi dia nggak eksis. Untuk bisa eksis, ekspresikan sumpekmu dengan marah-marah, dengan ngamuk, dengan bikin postingan kurang ajar. Nah, itu baru eksis. Tapi kalau masih kamu pendam di dalam, itu belum eksis, meskipun dia nyata bagimu. Jadi tidak semua yang nyata itu eksis. Jadi kalau ada orang tanya, mbok kamu yang eksis, nah itu berarti ekspresikan apa keinginanmu, apa kemampuanmu secara nyata, secara publik, biar orang juga bisa mengaksesnya. Nah, lawannya eksistensi itu esensi. Kalau eksistensi itu ekspresi keluar, kalau esensi itu hakikat terdalam. Saya ngajar kayak gini, itu kan eksis, eksisten, kalian bisa ngakses. Apa sih esensi dari saya ngajar hari ini? Nah, itu kan, itu namanya esensi misalnya, oh ngajarnya itu hari ini cuma pingin show off, wah, pingin ria, pingin itu esensi namanya. Oh, malam hari ini ngaji itu cuma sekedar kewajiban aja, nggak ada gairah selain itu. Jadi itu namanya hakikat, eksistensi. Hakikatnya apa sih ngaji malam ini? Itu sekedar menghabiskan waktu, sekedar daripada nganggur. Apa benar-benar pengen ngerti filsafat? Apa itu kan kalian selalu ngejar itu. Tapi apapun hakikatnya, yang penting kan tampilannya, eksistensinya kayak gini. Saya di depan, kalian di sana, saya ngajar, kalian dengerin, eksistensi. Kadang-kadang eksistensinya apa, esensinya apa. Kadang-kadang bagiku eksistensinya apa, bagi kalian esensinya apa. Jadi ada eksistensi, ada esensi. Barangnya ini teh yang air, ada gulanya, ada tehnya, ada gelasnya. Ini kan eksistensinya. Hakikat dari barang yang tak pegang, yang eksistensinya kamu sebut teh, adalah minuman. Dia penghilang haus. Itu esensi namanya. Ini plastik yang dibentuk bulat, terus tengahnya ada pendilnya kecil. Nah, kamu nyebut ini hakikatnya adalah tutupnya gelas. Eksistensinya kayak gini. Ada yang sama-sama esensinya tutup gelas, tapi barangnya nggak kayak gini. Mungkin nggak sekecil ini, lebih besar, atau nggak ada anunya. Ketawa kamu, pikiranmu ngerus ya. Oke. Iya. Nanti tak ceritain apa komentarnya Mula Satra tentang ketika saya ngomong itu kamu ketawa. Ada teorinya di belakang. Oke. Jadi esensi seperti itu. Ini kan barangnya cuma persegi, terus ada tombol-tombolnya di tengah, namanya remote. Esensinya adalah untuk menyalakan, menghidupkan, membesarkan. Kalau TV ya TV, kalau alat elektronik ya itu esensinya. Nah,
Nanti ada lagi namanya substansi. Kalau eksistensi itu kalau di bahasa Indonesia sering disebut tampilannya. Kalau substansi itu bahannya. Substansi itu terdiri dari form dan metal. Substansinya ini adalah plastik yang dibentuk bulat dan ada lubangnya kecil. Jadi plastiknya itu substansi. Setelah substansi ada aksiden. Aksiden itu sifatnya, oh ini warnanya biru muda, beratnya sekitar 3 kilo, agak anget dikit karena habis di atas. Nah, itu aksiden. Substansi itu kalau itu hilang, ini juga hilang, ini juga hilang. Tapi kalau aksiden dia bisa ganti-ganti, barangnya tetap. Biru muda bisa tak ganti kuning, bisa tak ganti merah. Tapi plastik kalau dia hilang, ya barang ini hilang. Itu bedanya substansi sama aksiden. Tembok itu kan substansinya adalah pasir, semen, bata, gitu. Itu substansinya yang digabung jadi satu dengan nama tembok. Tampilannya semacam itu eksistensinya. Aksidennya warnanya putih, warnanya hijau, warnanya biru muda, itu aksiden. Jadi ada, nyata, tampaknya saja, kemudian eksistensinya, esensinya, substansinya, dan aksidennya. Itu panjang itu sudah. Jadi segala sesuatu, eksistensinya berarti tampilannya, esensinya berarti hakikatnya, substansinya berarti bahannya, aksidennya berarti sifat-sifatnya. Nah, itu gambaran paling gampang. Melihat apapun, perhatikan kipas angin itu eksistensinya adalah seperti itu, berapa panjang lebar, macam-macam pokoknya. Tampilannya, esensinya adalah hakikatnya, dia adalah alat untuk bikin kita dingin. Substansinya dia terdiri dari plastik, kipas, semur, baut, dan lain sebagainya. Aksidennya warnanya putih misalnya. Nah, itu bedanya, mana eksistensi, mana esensi, mana substansi, mana aksidensi. Dan kalau kalian nanti belajar filsafat manusia, segala macam teori tentang manusia itu sebenarnya hanya beda ketika menyebut manusia itu eksistensinya kayak gimana, substansinya apa, mana yang aksiden, mana yang esensi. Beda-beda di sini kok, itu jadi berjilid-jilid buku tentang filsafat manusia. Macam-macam. Ada yang bilang substansinya itu rohaninya, ada yang bilang nyawanya, ada yang bilang bukan, ya jasadnya. Ada yang bilang materialisme kan bilang jasadnya, ada zat-zat kimiawi dan seterusnya. Kalau menurut sufi ya hakikatnya ya esensinya ya batinnya, dan seterusnya. Beda-beda semacam itu. Oke, jadi itu untuk paham seperti apa nanti ontologi. Karena Mula Satra banyak sekali ngomong istilah-istilah ini biar nggak keliru.